saya ada sedikit juga kaitannya dengan tugas saya di CGP Angkatan 9, terutama di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Saya ingin mewawancara Ibu masalah permasalahan yang dihadapi di sekolah. Prinsip pengambilan keputusan. Iya, betul. Oke, monggo. Oke. Ibu, maaf ini Bu, sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Kalau menurut saya yang namanya dilema etika itu berarti sebuah permasalahan yang dihadapkan pada saya harus pilih yang mana ini, masing-masing semuanya benar gitu. Artinya dasarnya dari misalnya benar dengan benar. Kemudian kalau misalnya sama-sama benar, lebih mengambil kepada yang misalnya ke peraturannya bagaimana misalnya itu. Jadi bisa juga dari tingkat kepentingannya yang lebih penting mana, lebih penting yang urgensi yang sekarang perlu diperlukan. Jadi identifikasinya dasarnya dari tingkat kepentingan, kemudian yang sama-sama kemudian dulu ya, jadi sama-sama benar, kemudian tingkat kepentingannya, kemudian menurut aturannya betul atau tidak gitu. Itu yang identifikasinya gitu ya, diantaranya gitu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, ini yang kadang-kadang susah ya Mbak, yang kadang-kadang susah. Artinya nilai-nilai yang saling bertentangan, kalau nilai yang saling bertentangan mungkin mudah kita melihatnya karena sudah jelas itu bertentangan, yang berarti kita mengambilnya yang betul. Nah, yang bermasalah ini kalau yang sama-sama betul gitu, kita mengambil tiga prinsipnya ya, tiga prinsip itu, kemudian paradigma dilema etikanya itu dari ini individu lawan kelompok, individu lawan kelompok. Nah, berarti ini yang dipentingkan mana dulu ini? Kalau individu berarti lebih kepada individunya, karena ini sifatnya institusional, sifatnya di sekolahan, berarti kita coba mengakomodir kepentingan kelompok. Kalau misalnya itu pada rasa keadilan atau rasa kasihan, berarti untuk kepentingan sekolah, berarti kita mengambilnya pada rasa keadilan. Tapi tergantung masalahnya juga. Tapi lebih kepada yang lebih penting adalah rasa keadilannya. Tuh. Jadi biar teman-teman nanti tidak merasa dirugikan. Kalau yang satu dinyatakan tidak, maka yang lain juga dinyatakan tidak. Gitu. Kemudian dari kebenaran dan kesetiaan. Kalau kebenaran dan kesetiaan itu lebih kepada yang jelas kepada kebenaran aturannya, yang dipakai adalah kebenarannya. Kalau kesetiaan memang penting, tapi setia tapi kalau salah kan jelas itu tidak bagus tidak bagus. Kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau menurut ini yang lebih diutamakan adalah yang lebih jangka pendeknya. Artinya jangkauan pendeknya nanti anak efeknya atau jangka panjangnya juga termasuk itu tetap jadi pertimbangan. Jangka panjang nanti efeknya anak nanti bagaimana ketika misalnya saya membuat keputusan seperti ini, bisa jadi anak merasa gimana, misalnya ada tekanan batin, kemudian nanti tahu-tahu anaknya jadi pendiam gitu. Ini juga termasuk jadi pertimbangan. Berikutnya prosedurnya, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu jalankan di sekolah? Kalau langkah-langkah memang kita memilah dulu yang pertama nilai-nilai yang saling bertentangan itu ada tidak. Kemudian kalau sudah tidak ada berarti siapa saja sih yang terlibat di situ? Ada misalnya ada orang tua, ada anak, atau ada dari keterlibatan yang ada di sekolah itu dari kasus yang ada ya, misalnya di sini kasusnya banyak Mbak. Nah kasus-kasus seperti itu memang melibatkan orang tua, melibatkan anak, melibatkan sampai tetangga-tetangga yang tidak ikut sekolah pun ikut menjadi saksi gitu. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, artinya faktanya apa sih setelah
yang terlibat ada, faktanya seperti apa, yang terjadi dikumpulkan. Kemudian pengujian benar atau salah, seperti kembali ke nomor 1 ya tadi yang antara benar dan salahnya itu. Kemudian yang berikutnya adalah paradigma benar lawan benar. Kode-kode benarnya sama-sama benar ya. Ini yang mau di langkah yang seperti apa, ini harus sama-sama benar dulu. Artinya langkah-langkah itu tetap diatur, diambil gitu untuk tahapan-tahapan berikutnya. Kemudian prinsip pengambilan keputusannya juga harus diambil. Jadi prinsip pengambilan keputusan yang 3 prinsip ya. 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu ini berbasis hasil akhir atau berbasis peraturan. Berarti kita merujuknya pada peraturan. Kalau berbasis hasil akhir, endingnya nanti seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya berbasis rasa peduli, berarti kan ada kepedulian kita terhadap peserta didik. Itu juga termasuk tahapan yang berikutnya nih, prinsip pengambilan keputusan itu. Kemudian adanya investigasi trilema. Investigasi trilema barangkali ini mungkin termasuk apa ya, kok kayak investigasi gitu ya. Ini investigasi trilema ini memang jadi apa ya, bahan perbincangan juga. Artinya bahwa ini memang harus dilakukan. Kemudian setelah itu baru membuat keputusan, dan keputusan yang diambil mudah-mudahan apa ya, sudah bagus, sehingga kalau mungkin nanti ada perlu perbaikan berarti harus kita tinjau ulang kembali keputusan itu. Tantangan selama pengambilan keputusan kira-kira pada kasus-kasus dilema etika ini apa saja yang selama ini Ibu hadapi? Kalau tantangan sebetulnya lebih kepada lingkungan, artinya keterlibatan lingkungan. Itu juga ya, beberapa kasus kemarin sudah berhasil kami selesaikan karena anak berantem, orang tua ikut. Ya, contoh, jadi anaknya sudah main-main, orang tuanya masih berantem terus gitu. Itu juga termasuk salah satu tantangan untuk bisa mendamaikan orang tua. Nah, ini untuk mendatangkan orang-orang yang terlibat tadi yang agak repotnya, karena mereka juga memiliki pekerjaan. Jadi kadang-kadang anak yang berkasus, kemudian orang tua yang ketika mereka anak-anak terlibat, kemudian mencoba diupayakan untuk hadir ke sekolah untuk menyelesaikan permasalahan itu, merekanya yang kadang-kadang susahnya, ini caranya bagaimana, atau kita buat waktu jadwal setelah mereka pulang dari bekerja gitu. Itu juga yang perlu, itu yang jadi tantangan utama. Berarti dengan pihak ketiga gitu ya? Iya, dengan pihak ketiga. Kalau dengan anak sih tidak ada masalah. Terima kasih Ibu. Berikutnya, apakah Ibu punya jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah yang dihadapi di sekolah, atau ketika ada masalah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu juga? Masalah mungkin banyak, artinya masalah banyak, tapi kan tidak serta-merta otomatis masalah itu muncul. Memang ada kasus-kasus di sekolah seperti curhatan teman-teman guru dan sebagainya, itu memang diselesaikan. Kalau jadwal khusus tidak, hanya kami mencoba membagi kesempatan karena kebetulan saya sendiri memiliki sekolah yang PLT begitu, jadi saya harus membagi kesempatan ketika teman-teman bermasalah, monggo ada yang di apa yang mau kita perbincangkan bersama. Itu memang saya membagi kesempatan di minggu, selama 1 minggu itu membagi 2 kesempatan untuk sekolah pertama dan sekolah kedua. Jadi tetap ada jadwal, tapi tidak khusus untuk permasalahan tertentu, tidak. Berarti Ibu 2 sekolah Ibu, ya, ada pembagian waktu karena kemudian adakah seseorang atau faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam penyelesaian pengambilan keputusan di sekolah? Yang mempermudah, alhamdulillah ini komunikasi dengan teman-teman di sekolah itu juga sangat bagus nih, artinya sangat baik, teman-teman proaktif gitu ketika ada permasalahan. Iya Bu, ini coba dihubungkan dan seterusnya, mereka saling membantu. Itu yang pertama dari teman-teman. Kemudian dari sisi yang lain seperti PTT, kemudian tenaga administrasi. Kami tidak punya tenaga administrasi, tapi minimal operator lah yang membantu itu. Kemudian
tenaga yang bersih-bersih itu juga kadang-kadang ikut membantu ketika meskipun itu bukan wilayahnya dia, tapi misalnya Pak, Mbak minta tolong dipanggilkan ini, itu juga gitu langsung siap gitu. Lebih enak. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi di sekolah? Iya, pelajaran atau kita merefleksikan hasil sampai pengambilan keputusan yang seperti tadi memang tidak mudah karena terlibatan orang pihak-pihak lain itu justru yang lebih membawa kita itu menjadi berpikir. Memang tidak harus dipikir banget gitu ya, hanya ini harus dipikir karena melibatkan orang itu yang kadang-kadang butuh waktu, butuh jadwal, kemudian butuh strategi. Nah itu yang menjadi semacam refleksi bahwa ini harus kita perbaiki atau kita tingkatkan lagi untuk hal-hal yang seperti itu. Meminimalisir permasalahan itu yang lebih baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya, atas waktunya. Mungkin Ibu sibuk gitu. Terima kasih Ibu juga sudah menerima kedatangan saya dengan baik. Saya sampaikan semoga Ibu Aji Mahwati dan SD Negeri Ketaman Kubang Jati 3 semakin sukses dan semakin berprestasi. Amin. Terima kasih juga Mbak Kaona sudah tahu kesini meskipun ini menjadi tugas CGP, namun mudah-mudahan ini bisa sebagai pengalaman untuk berperilaku juga di sekolah-sekolah yang lain. Amin. Matur nuwun nggih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kauna dari CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Ketaman 10. Hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Ibu Cisandi dari Kepala Sekolah dari SD Negeri Dukuh 4. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan dilema dalam pengambilan keputusan selama Ibu jadi kepala sekolah di sini. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kerujukan moral? Matur nuwun sebelumnya ya untuk Bu Kauna, semoga sukses selalu dalam menjalankan tugas-tugas CGP Angkatan 9 ya. Nah, untuk saya sendiri dalam mengidentifikasi pengambilan keputusan di mana ada dilema etika dan rujukan moral. Rujukan moral itu saya selalu ini dulu mengamati dulu, memahami kasusnya seperti apa. Jadi identifikasinya dengan cara memahami kasusnya dulu. Ini kasus yang terjadi ini antara benar lawan benarkah atau kasus benar melawan salah gitu. Setahu saya kalau yang kasus benar lawan benar berarti itu dilema etika. Kalau yang kasus benar tapi kita di satu sisi itu salah, benar lawan salah berarti rujukan moral. Jadi mengidentifikasinya dengan cara memahami, mempelajari, mengidentifikasi dulu kasusnya seperti apa. Seperti itu Dipahami dulu ya Bu ya kasusnya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kaitannya dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sering ya kita di sekolah kan sering mengalami dua kasus itu benar-benar penting. Dua kasus itu benar-benar harus mengandung tadi nilai-nilai kebajikan. Biasanya saya mengambil keputusan seperti itu selalu berdiskusi dulu dengan teman-teman guru ya. Karena tidak serta-merta bahwa kepala sekolah itu semuanya ada di tangan kepala sekolah, tidak ya. Walaupun kita punya ide, tetapi teman-teman guru yang lain juga diperlukan masukan. Jadi
biasanya saya selalu meminta saran atau meminta pendapat teman-teman. Kita musyawarahkan dulu, ada kasus A nih, ada kasus B, yang kedua kasus ini sama-sama mengandung nilai kebaikan, mana dulu ya yang akan kita ambil atau mana dulu yang akan kita lakukan, yang akan kita Berarti diusahakan. Kemudian langkahnya, prosedurnya seperti apa yang sudah selama ini dijalankan di sekolah ini? prosedur dalam mengambil keputusan. Kalau misalkan kita ada kasus atau ada masalah, biasanya langkah yang kita ambil tadi, kalau ada kasus kan kita tidak serta-merta langsung gitu ya. Misalkan kita juga kalau makan nasi kan nggak langsung panas-panas ya, tapi bisa terbakar. Jadi kita dinginkan dulu. Maksudnya kita endapkan dulu kasus itu, masalah itu. Tidak serta-merta kasus muncul langsung kita action, tapi kita pelajari dulu kan kasusnya apa atau masalahnya yang terjadi apa. Jadi langkah yang pertama tadi mengidentifikasi dulu kasusnya. Oh ini kasusnya seperti ini, oh kasusnya seperti itu. Yang kedua setelah kita identifikasi, yang berikutnya kita actionnya dengan cara kita memanggil satu pihak dulu. Kita mencari informasi dari pihak yang A. Setelah sudah kita dapat, kita mencari informasi dari pihak B. Setelah itu sudah dapat, kira-kira ada tidak saksi yang ada. Jadi kita juga memanggil atau meminta informasi dari pihak ketiga. Kita dari saksi-saksi yang bisa kita cari. Setelah tadi mengidentifikasi, terus actionnya memanggil, yang berikutnya ya kita jalankan langkah yang berikutnya, penyelesaiannya, solusinya apa dari masalah ini. Mungkin seperti itu yang sudah biasa saya laksanakan. Terima kasih Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di luar etika tadi? Yang selama ini saya anggap efektif ya tadi musyawarah. Jadi misalkan di kelas 5 ada kasus, bu gurunya bingung, Bu, ini anak di pelajaran kurang begitu bisa dalam memahami atau mengerjakan soal-soal, tapi anak ini kok rajin banget ya. Jadi bu gurunya bingung, saya mau menaikkan atau tidak nih. Nah kadang kita diskusi dulu, ayo menurut Mbak Endangnya sendiri bagaimana? Iya seperti ini, terus nanti kita coba tanya ke teman guru yang lain. Kalau teman guru yang lain ada kasus sama kah? Kalau ada kan kita saling sharing. Nah, jadi kalau menurut aku hal yang paling efektif tadi dengan kita sharing bersama dengan musyawarah. Nanti kita cari solusi yang paling tepat. Berikutnya Ibu, selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan di sekolah itu apa saja? Tantangan ya, tantangan sih pasti ada. Tidak mungkin kita kalau ada masalah atau mau mengambil keputusan itu langsung enak ya, jarang gitu ya. Tapi pasti kadang ada yang kerikil-kerikil kecil. Nah tantangannya biasanya dalam pengambilan keputusan tidak semua yang kita hadapi itu satu pemikiran, tidak semua satu atau sejalan. Jadi kita kan menemukan ada yang beda pendapat dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya menyatukan beberapa orang yang mempunyai persepsi berbeda-beda agar satu tujuan. Ya, jadi meluluhkan atau mencari jalan tengah agar kita bisa berjalan semua. Si A pengennya ini, si B pengennya ini, si C pengennya ini, tapi kita bisa bersama. Jadi tantangannya perbedaan pendapat begitu. Kemudian apakah ada jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah atau langsung diselesaikan ketika kasus itu terjadi? Jadi kalau jadwal khusus sih tidak ada. Biasanya kan kita nggak pernah tahu akan ada masalah A, akan ada masalah B. Jadi kalau ada kasus, tahu ada masalah, ya tadi begitu ada masalah kita pelajari dulu, terus langsung action, langsung bergerak. Kalau nanti khawatirnya nanti waktu yang kapan-kapan bisa meledak. Langsung seperti itu yang diselesaikan pada saat itu juga. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu pengambilan keputusan di sekolah? Banyak ya.
walaupun kita teman lah ya, terutama faktor yang mendukung kita dalam mengambil keputusan di sini ya teman-teman sejawat, rekan-rekan sejawat, teman-teman dulu itu benar-benar rekan yang sangat membantu kita dalam pengambilan keputusan, karena bagaimanapun sekolah ini maju juga berkat kerjasama dengan beliau-beliau itulah yang sangat membantu di lingkungan sekolah, lingkungan di luar juga. Dari segi apa yang tadi sudah Ibu jelaskan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan ketika mengambil keputusan di sekolah ini? Jadi pembelajaran yang saya ambil itu masalah itu pasti akan muncul apa saja, pasti akan ada permasalahan tadi, dilema etika lah atau rujukan moral pasti akan ada. Kita nggak mungkin hidup selalu enak, selalu bahagia dan sebagainya. Pasti ada hal-hal yang membutuhkan energi kita dan sebagainya. Nah, yang menjadi pembelajarannya adalah berarti yang saya ambil yaitu dalam mengambil keputusan, satu, jangan terlalu tergesa-gesa. Yang keduanya yang pasti, yang kedua tadi selalu mengedepankan musyawarah. Jadi musyawarah harus selalu kita kedepankan.